Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain rasa cemas atau gelisah gara-gara lihat orang lain kayaknya hidupnya lebih seru dari kita? Misalnya, lagi buka Instagram, semua orang posting liburan ke Bali, nongkrong di cafe hits, atau pamer barang baru. Kita yang lagi di rumah aja, jadi mikir, kok aku nggak bisa kayak mereka ya? Kayaknya aku ketinggalan banyak hal. Nah, inilah yang disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan sesuatu yang penting, seru, atau menyenangkan. Sekilas FOMO itu terlihat wajar. Toh, manusia memang punya sifat dasar ingin terhubung dengan orang lain. Tapi, kalau dibiarkan, FOMO bisa bikin kita stres, insecure, bahkan membuat kita jadi nggak pernah puas dengan hidup sendiri. Sekarang bayangin gini, dulu sebelum ada media sosial, kita cuma tahu kabar teman lewat cerita langsung atau ketemu di dunia nyata. Informasi itu terbatas, jadi rasa FOMO pun jarang muncul. Tapi, sekarang, setiap detik, kita disuguhi highlight kehidupan orang lain lewat layar HP. Kita jadi tahu siapa yang jalan-jalan, siapa yang baru beli mobil, siapa yang baru dapat kerjaan bagus. Semua itu bikin otak kita terus membandingkan diri. Padahal, yang ditampilkan di media sosial hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Dan ternyata, FOMO itu punya banyak kategori. Biar lebih jelas, kita bahas satu persatu. 1. FOMO sosial. Ini yang paling sering dialami. Misalnya, lihat teman-teman nongkrong tanpa kita atau ada acara kumpul keluarga tapi kita nggak bisa datang. Rasa takut nggak dianggap itu bikin kita cemas. Padahal, nggak selalu orang lupa sama kita. Mungkin situasinya aja yang nggak memungkinkan. 2. FOMO trend dan lifestyle. Pernah nggak ngerasa harus banget beli sepatu model baru atau nyobain makanan hits yang lagi viral? Kalau nggak, kita merasa ketinggalan zaman. Nah, inilah FOMO gaya hidup. Kalau nggak hati-hati, bisa bikin dompet jebol hanya demi terlihat upgrade. 3. FOMO finansial. Banyak banget yang terjebak di sini. Misalnya, lihat orang lain cuan besar dari saham, kripto, atau bisnis tertentu, terus kita buru-buru ikut tanpa riset. Akhirnya, bukan untung, malah buntung. Kenapa? Karena keputusan diambil bukan berdasarkan pengetahuan, tapi rasa takut ketinggalan. 4. FOMO karir dan pendidikan. Pernah mikir, kok teman seumuranku udah jadi manajer, sementara aku masih di posisi awal? Atau, dia udah lulus, aku masih skripsi. Ini bikin banyak orang stres, padahal tiap orang punya jalannya sendiri. Perasaan tertinggal ini sering bikin kita jadi nggak fokus dengan progres diri sendiri. 5. FOMO digital. Pernah nggak sih sehari nggak buka TikTok atau Instagram, rasanya ada yang kurang? Takut ketinggalan berita viral atau gosip artis. Nah, itu contoh FOMO digital. Kita jadi kecanduan scroll timeline hanya untuk merasa up to date. Teman-teman, kalau diperhatikan, semua jenis FOMO ini punya akar yang sama. Rasa membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat apa yang mereka punya, lalu merasa hidup kita kurang. Padahal, realitanya bisa sangat berbeda. Orang yang posting liburan mewah belum tentu benar-benar bahagia. Bisa jadi dia lagi stres, tapi ditutupi. Orang yang terlihat sukses bisa jadi punya masalah besar yang tidak mereka tunjukkan. Nah, yang sering bikin FOMO makin parah adalah algoritma media sosial. Konten yang muncul di feed kita biasanya hal-hal yang wah, karena itu yang paling menarik perhatian. Lama-lama, otak kita percaya bahwa semua orang hidupnya lebih keren dari kita. Padahal, itu cuma ilusi. Lalu, kenapa FOMO begitu kuat? Jawabannya ada di psikologi manusia. Otak kita selalu mencari validasi sosial. Kita ingin diakui, ingin dianggap bagian dari kelompok. Kalau kita merasa tertinggal, otak langsung memberi sinyal cemas. Seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang penting. Padahal, seringkali hal itu nggak benar-benar penting untuk hidup kita. Masalahnya, kalau FOMO dibiarkan, dampaknya bisa serius. Kita jadi boros karena terus ikut-ikutan tren. Kita gampang stres dan insecure karena merasa hidup kita kurang. Kita jadi kehilangan arah karena terlalu fokus pada orang lain, bukan pada tujuan diri sendiri. Jadi, bagaimana cara mengatasi FOMO? Pertama, sadar dulu kalau yang kita lihat di media sosial itu bukan kenyataan penuh. Itu hanya potongan kecil dari hidup orang lain. Kedua, batasi waktu bermain media sosial.
Cobalah lebih sering fokus ke hal-hal nyata di sekitar kita. Ketiga, belajar bersyukur. Catat hal-hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari, supaya otak kita lebih fokus ke apa yang kita punya, bukan apa yang hilang. Ingat teman-teman, hidup bukan tentang siapa yang paling update, siapa yang paling cepat sukses, atau siapa yang punya barang terbaru. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa merasa cukup dan bahagia dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang menentukan kebahagiaan bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya.